Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, ats-tsalitsu an-nadharu ila mu'allimihi bi'ainil ihtirami wal i'dhami. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabit Darisi wal Mudarrisi. Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang penuntut ilmu terhadap gurunya. Dan beliau masuk ke adab yang ketiga, yaitu an-nadharu ila muallimihi bi'ainil ihtirami wal i'dhami, yaitu memandang gurunya dengan pandangan hormat dan juga memuliakan. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabud Darisi wal Mudarrisi. Beliau mengatakan, wa yanbaghi an yanzura muallimahu bi'ainil ihtirami. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu memandang gurunya dengan pandangan memuliakan, ya, dengan pandangan yang memuliakan. Warrujhani ala aktsari tabaqatihi. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu ya menganggap gurunya, menghargai gurunya melebihi mayoritas ulama atau ustadz yang semasa dengannya. Artinya menganggapnya itu lebih mulia. Apa alasannya? Fahuwa aqrabu ilantifa'ihi bihi. Karena yang seperti itu akan lebih dekat untuk mendatangkan manfaat, ya, ilmu yang didapat dari gurunya tersebut. Warusukhi ma sami'ahu minhu fi dhihnihi. Dan juga dengan memuliakan gurunya tersebut, itu akan lebih ya membuat apa yang didengarkan oleh murid itu lebih menancap di pikirannya, ya, lebih tertanam di pikirannya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan penggalan ini, beliau mengatakan, hadza adabun 'azimun min adabil muta'allimi. Ini merupakan adab yang agung, ya, di antara adab-adab seorang penuntut ilmu. Walahu atharun kabirun 'ala intifa'ihi wastifadatihi. Dan adab yang agung ini itu memiliki pengaruh yang kuat, yang besar terhadap kemampuan seorang murid, ya, untuk mengambil manfaat dari gurunya dan juga mengambil faidah dari gurunya. Apa itu? Ala, ya sungguh, wa huwa an-nadharu ilal muallimi bi'ainil ijlali. Ya. Ya sungguh itu adalah memandang gurunya dengan pandangan yang mengagungkan. Ya, wal i'dhami, dan juga penuh penghormatan, wal ihtirami, dan juga memuliakan. Mengapa? Li'anna man ihtarama mu'allimahu wa 'ala qadrahu 'indahu. Karena siapa saja yang memuliakan gurunya dan juga meninggikan kedudukan gurunya di sisi penuntut ilmu tersebut, intafa'a bihi, maka dia akan dapat mengambil manfaat dari gurunya. Wa rasakha ma sami'ahu minhu fi dhihnihi. Dan juga apa yang dia dengar dari gurunya itu akan tertanam di pikirannya. Bi khilafi man iftaqarahu. Ya, maka ini akan berlawanan dengan seorang penuntut ilmu yang tidak menghormati gurunya, ya, bahkan merendahkan gurunya. Fa innahu yuharramul istifadatu minhu. Ya, maka akan terhalang, ya, dia untuk dapat mengambil faidah dari gurunya.
Karena gurunya dia rendahkan, maka akan sulit baginya untuk mengambil faedah dari gurunya tersebut. Mengapa? Li'annal insana la yastafidu mimman la yarahu ahlan lil ifadati. Karena manusia itu tidak akan bisa mengambil faedah dari orang yang dia itu tidak menganggapnya ahli untuk memberikan faedah. Kalau dia sudah merendahkan gurunya, sudah menganggap bahwa gurunya itu tidak ahli dalam ilmu, maka tidak mungkin ya hatinya itu dapat menerima ilmu dari gurunya. Qala Tawus bin Kaisan. Ya berkata Tawus bin Kaisan ya rahimahullahu taala, minas sunnati an yuwaqqara arba'atun. Merupakan ya sesuatu yang bagian dari sunnah, yaitu ada 4 orang yang harus dihormati. Ya, atau bagian merupakan sunnah untuk menghormati 4 orang. Ya, siapa saja itu? Al-alimu, yaitu ulama, ya, seorang yang berilmu. Itu sunnahnya itu dihormati. Kemudian wadhus syaibati, yaitu orang yang beruban. Ya, maksudnya adalah orang yang tua. Itu juga sunnahnya itu dihormati. Was-sultanu, ya, dan pemimpin, ya, sultan, penguasa suatu negeri, itu sunnahnya juga dihormati. Wal-walidu, dan orang tua. Ya, orang tua itu sunnahnya itu adalah dihormati. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Syarhus Sunnati, ya, Al-Mujalladat Tsalitsa Asyara, ya, Al-Mujalladat Tsalitsa Asyara, jilid ke-13, Safhata Thalathin wa Arba'ina, halaman 43. Kita kembali ke atas. Beliau melanjutkan, walamma ja'al imamu Muslimu binul Hajjaji rahimahullahu. Dan dahulu ketika al-Imam Muslim bin Hajjaj rahimahullahu ta'ala ilal Imamil Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ya, dahulu itu al-Imam Muslim itu mendatangi salah seorang gurunya, yaitu al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Keduanya adalah 2 imam besar dalam ilmu hadis. Maka apa? Wa qabbala baina ainaihi. Maka pada saat itu al-Imam Muslim rahimahullahu taala itu mencium ya kening atau di antara 2 mata dari al-Imam Bukhari rahimahullahu taala. Qala, kemudian al-Imam Muslim berkata, "Da'ni hatta uqabbila rijlaika." Ya, wahai al-Imam Bukhari, biarkan aku supaya dapat mencium kedua kakimu. Ya ustadzal ustadzina, ya wahai pimpinan para ustadz, ya atau ustadznya para ustadz. Wa sayyidal muhadditsina, wahai pemimpin para muhaddits. Wa tabibal hadithi fi ilalihi, dan juga seseorang yang dapat mengobati hadis dari penyakitnya, dari ilalnya. Yang menunjukkan ini penghormatan dari Imam Muslim yang menganggap Imam Bukhari adalah ustadznya para ustadz dan pemimpinnya para ahli hadis, dan juga dapat menemukan cacat ya dari yang ada pada hadis. Kita lihat catatan kaki, rawahu Ibnu Katsirin fil bidayati wan nihayati. Ini dapat dilihat di Al-Bidayah wan Nihayah, buah karya Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Al-Mujallad ar-Rabi'a Asyara, jilid keempat, Safhata Ikhda wa Thalathina wa Khamsimi'atin, halaman 531. Wanzur, dan lihatlah, Siyaru A'lamin Nubala'i, Siyar A'lam Nubala, Al-Mujallad Tsaniya Asyara, ya pada jilid ke-12, ya jilid ke-12, Safhata Tsnatai wa Thalathina wa Arba'i Mi'atin, halaman 432.
Kemudian kita kembali ke atas. Amthilatun lima kana alaihil al-awwaluna min ihtirami syaikhi. Ya, amthilatun lima kana alaihil awwaluna min ihtirami syaikhi. Contoh-contoh dari para ulama terdahulu dalam memuliakan syaikhnya. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, wa qad qala Asy-Syafi'i, dan sungguh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dahulu beliau berkata, kuntu as-saffahul waraqa baina yaday malikin safhan rafiqan. Ya, dahulu ya, saya itu membolak-balikkan kertas di hadapan Al-Imam Malik, yaitu guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i, rahimahumallahu ta'ala, itu membolak-balikkan kertasnya dengan suara yang lembut, ya, membukanya perlahan. Haibatan lahu, ya karena saya menghormati atau sangat segan kepada beliau. Li'alla yasma'a waqa'aha, supaya beliau tidak mendengarkan suara dari kertas tersebut. Wa qala ar-Rabi'u, dan ar-Rabi' rahimahullahu ta'ala beliau berkata, wallahi majtara'tu an ashrabal ma'a wasyafi'iyyu yanzuru ilayya. Ya. Dan ar-Rabi' beliau berkata, demi Allah, ya saya tidak berani untuk minum air dalam keadaan Al-Imam Asy-Syafi'i itu memandang diriku. Karena apa? Ya saking hormatnya atau segannya saya kepada beliau. Kita lihat catatan kaki. Huwa ar-Rabi' tadi adalah ar-Rabi'u bin Sulaimana al-Muradiyyu maulahum. Yaitu ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi maulahum sahibus Syafi'i. Beliau adalah murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, atau orang yang terus menyertai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa rawi kutubil ummahati anhu. Dan Ar-Rabi' bin Sulaiman adalah perawi kitab-kitab induk dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Berarti perawi kitab-kitab induk mazhab Syafi'i. Kana muadzinan, dan dahulu Ar-Rabi' bin Sulaiman itu adalah seorang muadzin. Ya, maka itu juga menjadi salah satu laqab beliau. Wa fihi salamatun wa ghaflatun. Dan Rabi' bin Sulaiman ini ya terkadang kondisinya selamat, namun terkadang lalai. Lakin qubilat riwayatuhu. Akan tetapi walaupun terkadang selamat, terkadang lalai, tetapi riwayatnya itu riwayat yang diterima. Fahuwa thiqatun. Dan sebagai perawi beliau itu thiqah, ya, dapat dipercaya. Wafatuhu sanata sab'ina wa mi'ataini minal hijrati bi Misra. Beliau wafat pada tahun 270 Hijriyah di Mesir. Ini dapat dilihat di Tahdzibul Kamali, ya, buah karya Al-Mizzi, Al-Mujalladat Tasi'ah, jilid ke-9, Safhata Sab'in wa Thamanina, halaman 87. Kemudian riwayat tadi itu dapat dilihat di Manaqibus Syafi'i lil Baihaqi. Ya, kitab Manaqibus Syafi'i, buah karya Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujalladat Tsaniyah, jilid kedua, Safhata Khamsin wa Arba'ina wa Mi'atin. Ya, halaman 145. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala itu menjelaskan penggalan ini, beliau mengatakan, hadzani mithalani lima kana alaihi al-a'immatu wal ulama'u fi ihtirami syaikhi wa ijlalihi. Maka ini adalah dua contoh di mana para ulama dan imam terdahulu itu memuliakan syaikhnya dan mengagungkan syaikhnya. Qala Ahmadu bin Ishaqa al-Faqihu.
Ya, berkata Ahmad bin Ishaq al-Faqih rahimahullahu ta'ala, "Ma ra'aitu fil muhadditsina ahyabu min Ibrahim bin Abi Thalibin." Ya, "Ma ra'aitu fil muhadditsina ahyabu min Ibrahim bin Abi Thalibin." Saya tidak mengetahui ada seorang muhadits yang lebih disegani, ya lebih dihormati daripada Ibrahim bin Abu Thalib. Kunna najlisu ka'anna ala ru'usina at-tayra. Kami dahulu bermajelis dengan Ibrahim bin Abu Thalib, itu seolah-olah di atas kepala kami itu ada burung. Ya, artinya sangat tenang. Karena burung itu tidak mungkin hinggap, jadi kepala orang yang bergerak-gerak, ya, kemudian banyak mengeluarkan bunyi, pasti karena itu saking tenangnya. Kemudian apa? Laqad atasa Abu Bakrin al-Anbariyu. Maka sungguh pada suatu waktu Abu Bakar al-Anbari rahimahullahu taala itu bersin. Ya. Fa'akhfa utasahu. Maka pada saat itu Abu Bakar al-Anbari itu berusaha menyembunyikan atau menutupi bersinnya tersebut. Faqultu lahu sirron. Maka pada saat itu saya berkata kepada Abu Bakar al-Anbari, tetapi dengan berbisik. La tukhfi. Ya, engkau tidak perlu menutupi bersinmu. Falasta baina yadayillahi ta'ala. Karena engkau itu bukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya yang di hadapanmu itu manusia. Ya, walaupun guru yang kita hormati, tapi tetap manusia. Kalau bersin, ya bersin itu manusiawi, ya tidak perlu kemudian ditutupi saking takutnya. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat di Tadhkiratul Huffadhi, ya buah karya Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Kita kembali ke atas. Wa hadza min ablaghi ma yakunu min suwaril ihtirami wal ijlali. Maka kisah ini merupakan salah satu kisah yang paling menjelaskan, ya, gambaran bagaimana ulama terdahulu itu memuliakan dan mengagungkan gurunya. Wa aina hadza al-yauma? Maka bagaimana atau di mana bentuk pengagungan dan juga penghormatan guru pada hari ini? Ya, mimma alaihi katsirun min tullabil madarisi. Ya, yang kita dapat melihat sendiri, ya, banyak pelajar di sekolah-sekolah, wal jami'ati, dan juga universitas-universitas, wa tullabi halaqatil masajidi, ya bahkan pelajar-pelajar di halaqah-halaqah yang ada di masjid. Ya, kita lihat ya kondisi para murid, para penuntut ilmu sekarang dalam menghormati gurunya dibandingkan dengan kisah itu. Ya di mana kita? Wallahul musta'anu. Ya hanya Allah lah yang dapat menolong kita. Atau hanya Allah lah tempat kita memohon pertolongan. Kemudian ja'a 'ani Sya'bi, ya. Ada kisah dari Asy-Sya'bi rahimahullahu taala annahu qala, bahwasanya beliau berkata, amsaka Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma bi rikab, ya, birikab. Amsaka Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma birika bi Zaid bin Tsabitin radhiyallahu anhu. Ya, dahulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, beliau adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu memegangi atau menuntun tunggangan dari Zaid bin Tsabit. Ya, Zaid bin Tsabit juga seorang sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Pada saat itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu memegangi tunggangan, ya, seperti menuntun tunggangan dari Zaid bin Tsabit. Faqala, maka Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu beliau mengatakan, atumsikuli wa anta ibnu ammi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana mungkin? Ya, apakah engkau memegangi tungganganku
Padahal engkau adalah anak laki-laki dari paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau ringkasnya, engkau itu sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Engkau adalah keluarga yang mulia. Mengapa engkau malah memegangi atau menuntun tungganganku? Qala, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, inna hakadha nasna'u bil ulama'i. Ya demikianlah yang kami lakukan terhadap ulama. Ya, karena Zaid bin Thabit itu salah seorang ulama besar dari kalangan sahabat. Maka saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu menghormatinya sampai menuntun tunggangannya. Kemudian kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Al-Jami'u lil Khatibi. Ya, Al-Jami' buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Al-Mujallad al-Awwala jilid pertama, safhata thamanin wa thamanina wa mi'atin, halaman 188. Kemudian Al-Faqih wal Mutafaqqihu, ya Al-Faqih wal Mutafaqih, Al-Mujallad al-Awwala jilid pertama, safhata sab'in wa tis'ina wa mi'atin, halaman 197. Wa sahhahahu Ibnu Hajarin fil Isabati. Dan disahihkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam Al-Isabah. Al-Mujallad ar-Rabi'ah pada jilid keempat, safhata thnatai wa arba'ina ila safhati thalathin wa arba'ina. Halaman pada jilid keempat, halaman 42 sampai 43. Kita kembali ke atas. Wa qala, kemudian kisah yang lain telah berkata, Salamatu benu Asimin li Idrisa beni Abdil Karimi. Dan telah berkata Salamah bin Asim kepada Idris bin Abdul Karim. Apa yang dikatakan oleh Salamah? Uridu an asma'a kitabal adadi min kholafin. Saya ingin mendengarkan kitab mengenai al-adad. Ya, al-adad mungkin maksudnya adalah adad angka dalam bahasa Arab. Dari Kholaf. Kholaf ini adalah salah seorang ulama besar dalam ilmu nahwu. Ya, maka saya ingin mendengar mengenai kitab mengenai adad dari Kholaf. Faqultu li Kholafin. Ya, maka Idris bin Abdul Karim itu berkata pada Kholaf bahwa teman saya itu Salamah bin Asim itu ingin mendengarkan kitab adad dari engkau. Qala falyaji, maka hendaknya dia datang. Datang saja di majelisku. Falamma dakhala, maka ketika Salamah bin Asim, ya beliau juga seorang ulama besar, itu masuk ke majelisnya Kholaf, rafa'ahu li an yajlisa fis sadari. Maka pada saat itu Kholaf itu mengangkat ya atau mendahulukan atau ya meminta Salamah bin Asim itu untuk duduk di depan. Di depan itu di hadapan atau betul-betul di tempatnya syekh yang mengisi. Karena kita tahu bahwa majelis zaman dulu itu seorang syekh itu tempatnya lebih tinggi. Supaya apa? Supaya yang hadir itu bisa mendengar. Ya, bisa mendengar. Maka pada saat itu Salamah bin Asim diminta naik untuk ada di hadapan bersama dengan tempatnya Kholaf tersebut. Fa'aba, ya maka Salamah bin Asim enggan. Kan saya hadir di majelismu, kenapa saya duduk di atas majelis? Ya. Wa qala, maka Salamah bin Asim berkata, la ajlisu illa baina yadaika. Saya tidak akan duduk, melainkan ya di hadapanmu bersama dengan murid-muridmu. Artinya saya hanya mau duduk di majelismu bersama murid-muridmu seperti penuntut ilmu yang lain. Wa qala, kemudian beliau melanjutkan, hadza haqqut ta'limi. Karena ini adalah hak dari sistem pengajaran, yaitu guru duduk di atas, ya duduk di tempat yang tinggi, dan murid duduk di bawahnya. Maka apa? Faqala lahu Kholafun. Maka Kholaf pun kemudian berkata kepada Salamah bin Asim, Ja'ani Ahmadu bin Hambalin.
Dahulu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala itu pernah mendatangiku. Untuk apa? Beliau mengatakan, yasma'u haditha abi awanata. Ya, yasma'u haditha abi awanata. Pada saat itu Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mendatangi Khalaf untuk mendengarkan hadits Abu Awanah. Fajtahattu an urafi'ahu. Maka ya Al-Imam Ahmad ulama besar, ya salah seorang imam mazhab. Ketika datang ke majelis Khalaf bersungguh-sungguh, bahkan mungkin maksudnya memaksa supaya Al-Imam Ahmad itu duduk di tempat yang tinggi, ya di majelisnya tempat seseorang mengajar. Fa'aba, pada saat itu Al-Imam Ahmad enggan, ya tidak mau. Waqala, dan beliau mengatakan, la ajlisu illa baina yadaika. Ya, saya hanya mau duduk di hadapanmu bersama para murid. Atau saya tidak mau duduk, melainkan di hadapanmu bersama para murid. Kemudian beliau melanjutkan, umirna an natawaddu'a liman nata'allamu minhu. Kami diperintahkan untuk tawadhu' di hadapan orang yang kami menuntut ilmu darinya. Ya, kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Al-Jami'u lil Khatibi. Al-Jami' buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, safhata thamanin wa tis'ina wa mi'atin. Halaman 198. Kemudian beliau melanjutkan, Qala Hamdanu binul Asfahaniyu. Berkata Hamdan bin al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, Kuntu inda Syariki bin Abdillahil Qadhi. Dahulu saya bersama dengan Syarik bin Abdullah, dan beliau adalah seorang qadhi, ya hakim di suatu kerajaan. Fa'atahu ba'du waladil mahdiyi. Maka pada saat itu, Qadhi Syarik bin Abdullah didatangi oleh sebagian putra dari Al-Mahdi. Al-Mahdi pada saat itu adalah seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Ya, khalifah. Ya, khalifah pada saat itu. Atau menteri, ya, pokoknya kedudukannya tinggi. Kemudian apa? Fastanadal waladu ilal haiti. Ya, anak-anak sultan tadi, anak-anak khalifah tadi, itu bersandar di dinding. Ya, datang ke majelis, tapi bersandar di dinding. Wasa'alahu an hadithin. Kemudian putra penguasa tersebut itu sambil bersandar ke dinding itu bertanya mengenai hadis kepada Qadhi Syarik bin Abdillah. Falam yaltafit ilaihi syarikun. Pada saat itu Al-Qadhi Syarik itu sama sekali tidak menoleh kepada putra khalifah. Ya, putra penguasa bertanya mengenai hadis. Ya, tetapi sambil bersandar di dinding, kemudian tidak ditanggapi. Tsumma ada. Kemudian putra penguasa itu mengulang pertanyaannya. Fa'ada syarikun bimithli dzalika, dan Al-Qadhi Syarik itu mengulang hal yang sama, yaitu tidak dipedulikan. Faqala, ya maka kemudian putra penguasa itu berkata, atas takhifu bi auladil khulafai. Ya, apakah engkau meremehkan putra-putra khalifah? Ya, kami ini putra khalifah. Kenapa engkau tidak menanggapi pertanyaan kami? Apakah engkau meremehkan kami, putra khalifah? Qala la. Ya, kemudian Al-Qadhi Syarik berkata, saya tidak meremehkan putra sultan, putra khalifah. Walakinnal ilma ajallu indallahi min an udayyi'ahu. Akan tetapi ilmu itu di sisi Allah itu lebih mulia daripada saya menyia-nyiakannya. Ya, artinya apa? Beliau mengatakan bahwa menjawab pertanyaan orang yang tidak memiliki adab dalam ilmu itu perbuatan yang sia-sia. Wa yurwa, dan juga diriwayatkan dalam riwayat yang lain, al-ilmu azyanu inda ahlihi min an yudayyi'uhu. Yang namanya ilmu itu lebih berharga
ya di sisi seorang ahli ilmu dibandingkan mereka menyia-nyiakannya. Ya, kemudian setelah dikatakan seperti itu, fa jathal waladu ala rukbataihi. Ya, setelah dikatakan seperti itu, putra dari khalifah itu kemudian duduk berlutut. Artinya bentuk duduknya sudah lebih sopan, tidak lagi bersandar di dinding. Ya, Masya Allah. Kita lihat putra penguasa di sini ya, semangat menuntut ilmu dan dinasihati kemudian berubah. Ya, semoga kita semua dikaruniai pemimpin yang seperti itu. Faqala Syarikun, ya maka kemudian Syarik, Al-Qadhi Syarik berkata, hakadha yutlabul ilmu. Nah, seperti inilah ilmu itu dituntut, ya, dengan cara duduk yang sopan, yang beradab. Kita lihat catatan kaki, ini ada di Al-Khathu ala Thalabil Ilmi, ya, lil Askari, buah karya Al-Askari rahimahullahu ta'ala, safhata arba'in wa thamanina ila safhati khamsin wa arba'ina. Halaman 84 sampai halaman 85. Wanzur, dan ini dapat dilihat di Siyara A'lamin Nubala'i, Siyar A'lam An-Nubala, Al-Mujalladat Thamina, jilid ke-8, safhata sab'in wa mi'ataini, halaman 207. Kita lanjutkan. Yakni, maksud dari ucapan Al-Qadhi Syarik tadi adalah anna halata hadzal waladil mustanidi lil jidari halatus istighfafin bil ilmi wa ahlihi. Ya, anna halata hadzal waladi al mustanidi lil jidari halatu istighfafin bil ilmi wa ahlihi. Bahwa keadaan anak tersebut yang bersandar di dinding, ya, pada majelis ilmu adalah bentuk meremehkan ilmu dan ahli ilmu. Fala yanbaghi li ahlil ilmi an yudayyi'uhu. Maka tidak selayaknya bagi seorang ahli ilmu, seorang ulama untuk menyia-nyiakan ilmu. Bi an yada'uhu 'inda man lam yahtamma bihi. Ya. Bagaimana bentuk menyia-nyiakan ilmu adalah dengan memberikan ilmu kepada orang yang tidak peduli atau tidak memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu. Walam yarfa' bihi ra'san, dan juga tidak mengangkat kepalanya untuk memperhatikan majelis tersebut. Tidak perlu diberikan ilmu orang tersebut. Sia-sia. Qala Ibnu Jama'ata, ya Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wala yastanidu bihadrati syaikhi ila ha'itin au mikhaddatin. Dan seorang penuntut ilmu hendaknya tidak bersandar, ya, ketika ada syaikh, ketika ada kehadiran syaikh itu tidak bersandar ke dinding ataupun ke bantal. Au yaj'alu yadahu 'alaiha, dan juga hendaknya seorang penuntut ilmu tidak meletakkan tangan di atas dinding atau bantal. Kemudian wala yu'ti syaikha janbahu au dhahrahu. Ya, tidak kemudian memberikan atau bersandar atau menampakkan kepada syaikh itu sisi sampingnya, perut sampingnya atau punggungnya. Ya, bisa dimaknai tidak bersandar kepada syaikh, ya, atau tidak kemudian menampakkan sisi samping atau belakangnya, tidak membelakangi syaikh atau menghadap samping. Berarti harus menghadap ke depan. Wala ya'tamidu 'ala yadihi ila waraihi au jambihi, dan juga tidak menyandarkan tangannya kepada, ya, bagian belakangnya atau bagian sampingnya. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallimi, buah karya Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, safhata arba'in wa mi'atin, halaman 104. Kita kembali ke atas. Al-mu'allimu lahu haqqun 'amun wa haqqun khassun. Seorang guru itu memiliki hak umum dan hak khusus dari muridnya. Innal mu'allima lahu 'alaika haqqun 'amun wa haqqun khassun. Sesungguhnya seorang guru itu memiliki hak yang umum darimu
dan juga memiliki hak yang khusus darimu. Ammal ammu, adapun hak yang umum, falikaunihi ista'adda li naf'il khalqi. Ya, hak yang umum itu karena seorang guru itu sudah ya mempersiapkan atau menyediakan dirinya untuk memberikan manfaat kepada manusia. Bita'limihi, ya dengan mengajarkan ilmu kepada manusia, wa fatwahu, dan juga memberikan fatwa kepada manusia. Fahaqquhu 'alan nasi haqqul muhsinina. Maka haknya, ya hak seorang guru di antara manusia adalah hak seorang dermawan atau hak seorang yang berbuat baik. Ya. Kenapa? Wala ihsana a'dhamu wa anfa'u min irsyadin nasi. Karena tidak ada kebaikan atau juga derma yang lebih agung dan juga lebih bermanfaat dibandingkan memandu atau memberikan petunjuk kepada manusia. Wa inaratit thoriqi amamahum. Dan tidak ada perbuatan baik atau derma yang lebih agung dan lebih bermanfaat daripada menerangi jalan di hadapan manusia. Wa ammal khassu, adapun hak ulama yang khusus dari muridnya adalah falima badala min waqtihi wa jahdihi fi ta'limika. Karena seorang guru itu sudah mengorbankan waktunya dan kesungguhannya untuk mengajarimu. Wa harasa ala irsyadika wa ma fihi rif'atuka. Ya, dan juga bersungguh-sungguh untuk memberikan petunjuk kepadamu, memandumu, dan juga apa-apa yang ya, meninggikan kedudukanmu. Falaisa naf'ul abai wal ummahati nadhiran li naf'il muallimina wal murabbina. Maka ya manfaat atau jasa yang diberikan oleh ayah-ayah, ya, bapak-bapak dan para ayah dan para ibu, itu tidak bisa dibandingkan dengan jasa dan manfaat yang diberikan oleh para guru dan para pendidik. Kita lihat catatan kaki, ini adalah ucapan dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, unzur al-fatawa as-Sa'diyatu safhata sittin wa ishrina wa sittimi'atin, halaman 626. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru ta'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.